9,6. Mbak, iya. Waalaikumsalam, halo. Halo, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Aduh, ini ada dua wanita yang satunya juga tak kalah cantiknya. Kenapa? Naik, naik. Nah, itu dia. Siapakah beliau ini? Beliau adalah Mbak Baik. Reni dan juga Mbak Kevin. Mbak Reni sebagai owner dari tempat saya jajan ya. Dan mungkin Anda juga sahabat Ras, yaitu Cafe Bean yang tentunya di sini Cafe Mister Bean yang Anda bisa lihat langsung atau datang langsung jajan di sana, insya Allah dijamin puas. Saya buktinya ya, suka belanja di sana. Nah, Mbak, ini kita kan sedang live juga di YouTube. Jadi untuk Anda sahabat Ras yang pengen bergabung atau lihat langsung siapakah kedua narasumber saya hari ini, Mbak Reni dan juga Mbak Kevin, ini bisa langsung bergabung di channel YouTube kita di Ras FM Makassar. Dan tentunya bagi Anda yang ingin mendengarkan kita secara live streaming, bisa bergabung langsung saja klik ya live streaming kita di radioalmarkas.co.id. Dan untuk Anda sahabat Ras, tentunya pengen tahu sebenarnya bagaimana sih Mbak, ini usaha yang Mbak Reni yang enak ini semakin berkembang, bertahan di tengah-tengah gempuran usaha-usaha kuliner yang juga tentunya Makassar, kalau Pak Wali bilang kota makan enak gitu. Dan salah satu yang hadir di Makassar adalah eh, Mr. Bean yang tentunya produknya sangat beragam. Bisa diceritakan Mbak seperti apa nih awal mula lahirnya produk ini? Ya, terima kasih. Awal mulanya itu saya ikut suami pindah ke Makassar tahun 2005. Mhm. Terus dari situ saya sama apa ya? Selama di Makassar tuh saya kurang cocok sama makanan Makassar. Karena saya sukanya makanan kayak makanan dari Bandung ya. Udah itu biasa bikin sendiri. Karena di Makassar nggak ada, saya biasa bikin jajanan-jajanan Bandung di rumah. Itu biasa bagi-bagi tetangga karena dulu tinggal di komplek. Itu rata-rata tetangga bilang, kenapa nggak jualan aja? Ya. Oh, udah itu akhirnya saya memutuskan jualan bubur ayam karena saya biasanya tuh kalau pagi itu hobinya makan bubur ayam. Setelah itu saya biasa pulang ke Bandung. Pas pulang ke Bandung itu saya menemukan sarapan ada bubur yang di Bandung itu yang memang ciri khasnya. Mungkin saya bisa bilang bubur Haji Oyo. Itu buburnya tuh memang enak sekali, kental. Pokoknya itu bubur favorit saya. Mhm. Terus saya memutuskan buat menjual di Makassar. Tentunya dengan ATM, amati, Tiru. tiru dan modifikasi. Jadi kan udah kenal. Jadi kalau saya pakai nama Mister Bean, mungkin saya gampang juga diingat orang dibandingkan saya pakai nama yang orang kurang familiar. Mhm. Akhirnya saya memutuskan nama bubur ayam Mister Bean. Istilahnya kalau orang sekarang itu pansos, tapi Iya, pansosnya positif. iya. Dia Mungkin dulu malah saya pertama tuh bubur ayam paling enak di Makassar. Sempat saya slogan saya itu bubur ayam paling enak di Makassar. Kadang dulu yang protes juga, kok paling enak sih? Saya bilang itu kan tergantung selera. Menurut saya yang paling enak. Mhm, mhm. Iya nggak ada salahnya. Iya kan orang sebumi juga bisa aja Iya, kan akhirnya sesuka. jadi waktu itu biar ada namanya, akhirnya saya memutuskan bubur ayam Mister Bean. Sejalannya waktu banyak Mhm, orang protes. Mister Bean itu kan apa? Nama sesuatu produk apa sudah mhm, ada izinnya. Jadi mhm. dulu beberapa kali berarti saya bisa
dituntut begitu. Iya iya Itu iya iya. lagi. Jadi setelah itu saya rubah jadi bubur ayam Bean, Mhm. tapi gambarnya masih gambar Mister Bean. Jadi tetap berhati-hati juga dari sisi itu ya. Ya, Dan akhirnya jadi lambat laun tetap eksis lah gitu ya, ya, si Mister Bean ini atau Bean ya Mbak ya. ya, Nah, dari bubur ayam, kenapa produknya akhirnya bertambah? Apa sih ya. prinsip yang keluar kok Dari ini banyak lagi oh, produk yang dikeluarkan? dari bubur ayam itu biasa saya kan setiap tahun tuh mudik ke Bandung. Iya. Setiap saya mudik, saya selalu membawa cireng, cireng frozen. Kadang saya bawa 10, bawa 15, sampai satu selalu banyak yang minta gitu. Kalau saya pulang ke Makassar banyak yang minta cireng, sulit sekali. Saya pikir-pikir, kenapa saya nggak jual di Makassar? Tapi karena saya lihat Makassar itu kondisinya kan laut nih, banyak sekali ikan-ikan fresh. Akhirnya saya modifikasi cireng saya itu pakai ikan tenggiri, Mbak. Kalau Hmm. di Bandung kan mungkin cireng itu cuma kanji Iya. digoreng, tapi kalau cireng saya mengandung ikan tenggiri fresh yang kualitas ekspor malah. Wah, pantesan. Silakan coba itu saya bawa. Jadi Iya, aduh. jadi kalau apa? Kalau orang kan kayak makan cireng kan Iya kayak iya cuma iya iya iya. kita kembali ke bubur dulu ya. Iya. Bubur Mbak, jadi saya tuh pakai ini, pakai kaldu, bener-bener kaldu. Jadi saya tuh kalau bikin bubur itu nyetok berpuluh-puluh kilo tulang ayam fresh. Jadi kalau di pasar itu kita kan ada penjual itu mereka tuh jual tulang-tulang yang buat jualan mie ayam itu nggak dipakai. Jadi tuh saya biasa nyetok 40 kilo, 30 kilo. Jadi bubur saya itu airnya menggunakan kaldu tulang ayam. Itu yang benar-benar fresh. Makanya bubur saya itu kental, gurih. Gurih itu dari kaldu tulang ayam. Jadi ini rahasianya nih, nggak apa-apa kalau orang Aduh, mau nggak apa-apa ngikutin ya. ya. Ya, terima kasih banyak ya. Jadi kental. Jadi sebenarnya bubur itu nggak pakai apa-apa juga sudah enak. Iya, Cuma bubur betul. tok karena dia udah apa pakai kaldu. Hmm. Kunci rahasianya. Kunci rahasianya adalah benar-benar kaldu ayamnya segar dan Iya. memang mengandung ayam Iya, gitu jadi ya, dari tulang gurihnya. ini tulang yang direbus sampai berjam-jam sampai menghasilkan kaldu yang berminyak. Setelah itu baru kita masukin beras. Jadi bubur saya itu masuknya higienis, jadi gurihnya itu bukan dari penyedap tapi dari tulang-tulang ayam Tadi yang yang akhirnya fresh. disatukan dalam kaldu, Iya. kuah kaldunya. Nanti setelah airnya itu baru kita masukin beras. Makanya Hmm. buburnya itu gurih. Oh iya iya iya. Tadi saya salah pengertian ini Mbak. Oh jadi di bubur itu memang sudah ada kaldunya. Iya. Jadi bukan yang kan. Kan kalau orang kan masak bubur itu Iya cuma iya air iya. dah. Aha, benar. Air baru diperas dimasak. Kalau saya tuh airnya itu dari kaldu tulang ayam. Ya. Dan selain itu memang kan ada disajikan kaldu khusus kan? Ah itu karena sesuai request tadinya nggak ada. Nah. Cuma orang sini kayaknya suka yang berkuah. Akhirnya sekarang tuh beberapa tahun terakhir ini ada kuah kuningnya. Nah, itu Sesuaikan dia. lidah Makassar. Nah, itu dia. Jadi Iya. kita dikasih pilihan tuh di Iya. produknya. Kalau saya pesan di GoFood biasanya Iya. pakai itu pilih Iya. sendiri si kuah kuningnya gitu dan itu enak. Iya. Aduh. Oke, makanya kenapa harga kita agak lebih mahal atau pricey karena saya menggunakan bahan-bahan yang premium. Misalnya beras, saya menggunakan beras yang paling bagus. Memang berasnya di atas mahal. Airnya tersendiri, kita menggunakan air kaldu tulang dan semua bahan-bahannya itu harus fresh. Makanya memang harganya di atas lebih mahal gitu. Tapi memang kualitasnya bagus. Jadi bisa dibilang bahwa produk bubur ini adalah produk andalannya lah Iya, ceritanya. andalan. Jadi kalau ke sana Ki Jengki coba-coba Iya, mending bubur tidak ya. iya buburnya dulu Iya. nih sambil makan yang lain Iya. lagi dan minum yang Iya. ada di sana. Nah, ini ada Mbak cantik juga ya, Mbak Kevin. Ini Nah, admin saya. iya, ini dia. Oke. Jadi Mbak Kevin sendiri melihat tantangan gitu ya. Mungkin kita nggak lihat tantangannya dulu deh. Kita lihat bagaimana sebenarnya progres yang dilakukan untuk meningkatkan progres, kualitas dan seterusnya dari sisi manajemen bisnisnya. Adakah yang bisa di-share? Iya, baik. Terima kasih sebelumnya. By the way kan nama saya Kevina ya, Oh ya, Mbak Kevina. Aduh, maafkan aku Mbak Oke, Kevina. jadi selama ini kan bareng mama untuk membesarkan dan menjalani bisnis ini. Tentu saja tuh setiap harinya, bulan atau bahkan tahun tuh pasti ada ups and down-nya. Dan tidak ada yang namanya bisnis itu akan terus moderate, dia terus di tengah atau atas terus, bawah terus, pasti akan ada up and down. Cara kita menanggulanginya itu kita harus pintar-pintar berkreasi. Apalagi sekarang seperti yang tadi kakak udah bilang kayak lagi pesat-pesatnya semua orang membuka usaha. Mungkin beda kayak tahun lalu atau beberapa tahun yang lalunya lagi tuh lebih mudah dibanding sekarang. Tapi karena semakin banyak saingan, apalagi media sosial udah semakin gencar orang bersharing cara usaha, jadi memang sudah lebih sulit. Nah,
selain tadi metode ATM, amati, tiru, dan modifikasi, kunci dari keberhasilan usaha itu adalah quality. Jadi saya rasa walaupun tempat itu jauh, tempat itu mahal ataupun bagaimana orang itu akan kembali kalau rasanya enak. Mau dia se-viral apapun kalau memang kualitasnya itu kurang, dia tidak akan bertahan. Jadi yang paling utama itu adalah menjaga kualitas. Kemudian kayak dari situ kalau kualitasnya udah baik, kita bisa mengiklankan dengan cara sekarang kan sosial media banyak. Jadi banyak platform untuk meng-guide orang buat bisa beli makanan kita. Terus mungkin kayak kita juga bisa kayak memvariasikan dagangan kita, pinter-pinter aja berkreasi, inovasi gimana biar makanan kita itu bisa bertemu ke segala halayak. Wah, itu dia. Ada poin yang saya bisa tangkap terkait dengan quality. Nah, itu berarti ada quality control. Iya. Nah, kalau Mr. Bin sendiri bagaimana melakukan quality control itu supaya tetap bertahan nih kualitasnya bahkan meningkat? Yes. Jadi kalau misalnya kualitas gitu kan gini, contoh ada resep itu walaupun resepnya sama, bahan baku di pasaran tuh bisa berbeda. Kayak 1 kilo bawang hari ini dengan 1 kilo bawang besok itu bisa aja bawang hari ini tuh asin, bawang besoknya hambar. Jadi nggak cuman kita paten ke resep, tapi memang harus ada orang yang supervisor untuk melihat dan mengawasi quality control itu. Di saat ini tuh saya juga bantu mama untuk melakukan quality control. Jadi tiap batch yang dimasak nanti kita coba dulu paginya, kita coba lagi siangnya. Jadi sering-sering untuk mencoba produk sendiri. Kemudian kalau ada juga kadang masukan, itu harus selalu dipantau bagaimana komentar-komentar atau review dari orang, dan dari situ kita bisa menindaklanjuti apapun yang terjadi gitu. Ini udah pintar masak, udah cantik. Bu, bagaimana anaknya? Oh, ternyata jadi Mbak Kevina sama Bu Reni ini anak dan ibu. Iya. Oh iya, luar biasa sekali. Berarti ternyata memang membangun bisnis itu bisa aja kok dari kita keluarga untuk kolaborasi dengan keluarga sendiri gitu ya. Bisa. Baik, saya kembali dulu ke Bu Reni. Bu Ren, ini apa saja sih produk yang dijual oleh Bin ini sampai saat ini yang bisa kita kalau datang ke sana menikmatinya? Ya, setelah bubur ayam, terus saya lanjut ke rujak cireng. Karena cireng itu sudah stabil, akhirnya saya mencoba temennya cilok bumbu kacang, terus lanjut ke cimol. Cimol itu aci digemol, kalau digemol itu bulat-bulat. Setelah terici itu kita karena lagi ada happening seblak, kita juga menjual seblak. Jadi ada seblak Rafael. Kemarin sudah bikin juga Oh iya, kontenya. serius ya, mau Ada coba. kontenya. Itu marketing juga tuh Kak, cara bikin kita bisa viral terus, ikutin tren. Seblak Rafael, sampai saya biasa makan seblak yang berkuah-kuah ini kayak penasaran sekali mau makan yang kering-kering Iya, saya kayak mau gitu. jual juga nanti. Iya, Mbak. Sudah bikin tapi belum dijual. Oke lah, baiklah, besok kita pertimbangkan untuk jalan-jalan ke sana. Baik, Mbak. Jadi selain itu berarti ada produk baru seblak. Berarti ini linear dengan penjelasan Mbak Kevina tadi bahwa Iya, memang terus inovasi itu, dalam produk gitu. Misalnya ini karena kemarin tuh beberapa tahun lalu tren es kopi kekinian, kita juga bikin. Akhirnya sekarang kita menambahkan es kopi gula aren. Nah, ini Sama dia. milk tea ada 2 macam. Ya, es kopi gula aren dan milk tea gula aren. Pokoknya apa yang lagi tren ikutin gitu. Harus lihat apa yang lagi rame ya ikut. Jadi kita tidak boleh absolut bahwa dalam makanan tidak ada yang ceritanya absolut, harus Iya. mengembangkan Terus diri. ya inovasi. Gitu. Nah, ini kan kalau bicara tentang makanan juga pastinya kita harus inovasi ini tidak sekedar datang. Biasanya dapat idenya itu bagaimana sih, bahwa ini lagi nih yang kita bikin baru atau kita upgrade dari sisi ininya. Iya, misalnya lihat di sosial media ya, misalnya makanan tuh sekarang itu trennya apa, seblak ya, kita modifikasi sekarang kita juga ada cireng kuah seblak, macam-macam. Jadi ikutin tren. Nah, ini mungkin bisa saya sambil Iya, lihat ya. silakan. Tolong kameramen di switch ke sini. Ini cirengnya. Ya, rujak cireng. Rujak cirengnya. Ya, Ini dia. rujak cireng. Silakan dicoba langsung dimakan. Ya, nanti saya mau makan banyak. Ada Nah, ini dia produk cilok. aci dicolok itu aci ditusuk. Nah ini tapi kadang itu pembeli suka agak bedain cilok sama cimol, susah ya. Padahal cilok itu nggak digoreng ya teman-teman, Cilok itu direbus. Jadi dia dikukus. kayak apa ya? Yang Kayak cimol, ya. Oh, yang digoreng cimol. Iya, jadi cilok itu kayak apa, pentol ya kalau di sini. Kalau Cuman cilok dia kayak pentol. cuman dia kayak lebih Itu ke tepung. cimol. Ada lagi seblaknya Mbak, seblak ceker kerupuk. Nah ini yang paling orang cari-cari Ya. nih.
Nah, betul. Ini banyak juga penggemarnya. Bisa request mau pakai Pedas. ceker atau enggak, pedas Iya. atau enggak itu Aduh, bisa ini diatur. mata saya sudah mulai tidak fokus ya. Nah, ini Mbak, kalau kita bicara tentang produk ini kan semuanya pasti ada yang masak dong. Iya, Kan ada. ada resepnya. Ada. Bolehkah saya tahu siapa resepnya dan bagaimana standar yang memproduksi ini atau chefnya atau yang bagian masaknya? Iya, misalnya kalau bubur ada khusus penanggung jawab bubur. Iya. Khusus yang buat cemilan itu ada khusus lagi. Iya. Penanggung jawabnya Trici itu cireng, cilok, cimol. Jadi ada khusus masing-masing bagian makanan satu orang yang buat. Nah, berarti untuk resepnya sendiri tetap Bu Ren yang punya resep murni kah? Enggak, sudah saya share ke karyawan, enggak apa-apa. Oh iya. Enggak ada rahasia-rahasia. Maksudnya memang dari awal resepnya Ya sudah ada ini. patokan tetap, tapi kan tetap kita harus pakai quality control. Jadi semua bahan yang mau dijual, yang dibawa itu ada dites dulu. Nah, itu dia. Ini yang menarik sih sebenarnya, yang saya terus terang jarang menemukan pernyataan seperti itu. Bahwa bahkan detail tadi bawang hari ini belum tentu sama Iya. rasanya dengan bawang yang kemarin. Sehingga harus ada orang yang khusus mentes itu. Itu yang gimana sih caranya kita, atau adakah orang khusus bisa di-share kepada sahabat terus? Yang orang khususnya ini karena dia kayaknya lidahnya Oh. tajam sekali. Jadi tukang masak saya itu setiap selesai masak sebelum di delivery ke warung, ke kafe, Dites dia harus dulu. ngetes semua. Tapi itu aja masih suka Karena- kecolongan ya. Karena lidah dia kayaknya udah kuat sekali cara ngetesnya. Gini. Tapi itu aja tuh Kak, kadang tricky juga ya, kadang suka kecolongan, apalagi karyawan tuh suka takut diomelin gitu kan. Kayak kadang nggak usah dibawa, padahal tuh kayak kalau pas kedapetan, Tetap dibawa. tapi tetap dibawa. Berarti benar-benar kualitasnya itu terjaga Ya sih. itu saya pun bilang. kadang-kadang ya bisa. Masih bisa. Padahal sudah quality controlnya. Karena contoh kayak ada seblak itu kan dia harus dimasak di sana kan, beda kayak bubur itu memang dibawa dari tempat, maksudnya dibawa dari tempat rumah produksinya. Kalau seblak kan dimasak langsung, jadi itu agak mungkin lebih Kadang susah. bisa. Tapi bumbunya Sudah ada. mungkin Ya bisa udah. dites, berarti hanya bumbu yang Iya. dijaga dulu nih kualitasnya. Kadang 1-2 orang juga tetap ada yang komplain juga ya. Itu masukan buat kita atau buat perbaiki lagi. Nah, itu Ya dia. wajar sih Baik, itu dalam usaha. Baik, itu tadi. Jadi salah satu down-nya tadi saya bilang ketika ada, boleh saya bilang ketika ada yang komplain. Nah, kita sebagai pengusaha ini perlu skill menyikapi, kan ada orang yang tidak Oh iya. anti kritik. Tapi kalau Kan saya malah baik- bersyukur sekali. Nah, itu dia Dan saya bagaimana karena kalau menyikapinya. tanpa mereka mungkin saya tidak bisa berkembang. Mungkin saya terlalu merasa diri saya, wow udah bagus. Jadi saya malah nggak improve. Jadi sekarang saya tuh punya asisten, setiap hari harus ngecek yang di Gojek, Grab itu apa ada komentar apa yang masuk, itu harus kita jawab, harus lapor ke saya. Jadi saya tahu perkembangan. Kalau sekarang kan emang eranya sosial media, sedikit nggak enak mereka pasti lapor. Jadi kita tuh nggak bisa salah. Ya, jadi ada respons dua arah. Jadi ada Ya. interaksi dua arah. Ya. Kalau dulu kan kita hanya lihat saja, tidak bisa merespon, menjawab Iya. lagi atau bahkan memberikan bintang sekarang ya. Nah, artinya manajemen harus berjalan. Ya. Mungkin Mbak Kevina bisa jelaskan bagaimana manajemen itu bisa berjalan supaya tadi orang yang punya tugas masing-masing ini menjalankan tugasnya dengan sangat baik dan akhirnya tadi menyikapi hal-hal detail termasuk ketika ada kritikan. Bagaimana kita mengatur itu? Bisa dikasih tipsnya? Yang dari awal tuh gimana cara misalnya owner, pemilik sama karyawan tuh harus bersinergi dulu. Karena kalau komunikasi dari internal aja belum baik, rasanya kalau keluar itu nanti juga pasti penyelesaian masalahnya akan tidak baik pula. Jadi biasa kami tuh dari situ kita menanamkan sama karyawan kalau misalnya ada pembeli yang komplain itu selalu terima, terus kayak confirm ke kita, dan pokoknya seperti itu Kak. Jadi nanti juga cara karyawan menyikapi itu udah Udah kita ajar. dulu cara menyikapinya. Nah. Dan pastinya ketika ada masukan seperti itu langsung diperbaiki. Saya kalau contoh yang paling sering tuh kayak hal-hal kecil kayak ada pengiriman Gojek yang salah antar, itu kami langsung tindak, kayak kami yang antar sendiri langsung atau digantikan atau bagaimana. Jadi ya komunikasi dari internal dulu sih Kak. Berarti yang harus dilakukan adalah bagaimana kolaborasi, kesadaran Iya. masing-masing owner, kemudian edukasinya juga kepada karyawan itu harus berjalan, dan komunikasi tadi jangan ada yang disembunyikan ya. Gitu. Iya. Dan yang berikutnya kalau bicara tentang menjaga manajemen, kan ini tentunya ada marketingnya. Gitu kan, ada bagaimana sih sebenarnya penjualan itu bisa ditingkatkan. Boleh dikasih tipsnya dong supaya kalau kita punya produk nih supaya dikenal orang, apa yang kita lakukan gitu.
Endorse ya. Kalau marketing itu emang gimana ya? Kita bikin konten juga Mbak. Kalau kita sih manajemen kita belum terlalu formal kayak gimana, masih kekeluargaan Iya, ya. Jadi kayak kadang kita ngelihat dari fluktuasi ini aja pemasukan. Kalau misalnya kira-kira udah kayak aduh ini udah turun dari biasanya, cepet langsung gencar itu memasarkan. Biasanya sih endorsement sekarang ya paling mudah. Oh, jadi menggunakan jasa endorsement juga. Iya, itu yang Kita bikin paling konten juga, paling bikin ngaruh konten. sih. Nah, kalau sosial media ini nggak jadi salah satu dianggap efektif tidak untuk Oh iya. mempromosikan produk kita? Banget sih Kak kalau sekarang, karena Sekarang. orang udah jarang makan di tempat bahkan ya, jadi lebih sering online. Jadi memang paling cepet tuh lewat online untuk pemasaran. Nah, berarti ada sosial media yang dikirimkan terus, di-up terus Iya betul. kontennya. Boleh dong disebut sosial medianya namanya apa? @rujakcirengbin di Instagram. Di TikTok juga ada dengan nama username yang sama @rujakcirengbin. Cirengbin. Oke. Dan kalau misalnya mau pesan gitu ya, itu biasanya bisa nggak lewat sosial media DM misalnya? Kalau sekarang kita untuk pengiriman hanya via GrabFood dan GoFood. Jadi untuk online delivery itu bisa langsung ke platform itu dengan nama Cafe Bin atau Rujak Cirengbin. Oke, berarti pemasarannya benar-benar sangat digital sekali ya. Mulai dari memanfaatkan platform sosial media untuk promosinya, dan juga menggunakan platform jualnya di Gojek maupun GrabFood-nya, GoFood maupun GrabFood-nya. Dan apakah ada sebenarnya di era digital ini kan ya memudahkan, tapi tentunya juga ada kendala-kendalanya. Nah, ada nggak terasa yang bisa kita bagi nih kendalanya kalau di era sekarang, era sosial media, era digital sekarang, untuk bisnis UMKM khususnya tentang kuliner, atau nggak ada sih sebenarnya? Kendalanya pasti ada. Kendalanya sekarang persaingan tambah berat. Karena dengan memudahkan orang tidak perlu punya toko, jadi siapapun sekarang bisa jualan. Kalau dulu kan kita harus cari tempat, kan harus punya toko. Sekarang ya, orang biasa lihat resep di YouTube langsung bisa jualan dengan lewat GoFood, GrabFood. Jadi otomatis kita ya harus terus bagaimana inovasi, kualitas harus dijaga. Kalau enggak orang akan berpindah karena penjualan makanan tuh ada di mana-mana. Nah, itu jadi tantangan karena mereka juga bisa mempromosikan lewat sosial media. Iya, gampang sekali sekarang orang berjualan kan tinggal jualan dari rumah, daftar ke GrabFood, GoFood, udah bisa menjual. Tapi kan kembali lagi bahwa masing-masing orang, pertama memang masing-masing orang pasti ada rezekinya. Yang kedua kita mengandalkan atau apa yang kita untuk Bin sendiri, apa yang disajikan yang berbeda nih dari produk lainnya. Ada nggak seperti itu? Ya kalau saya mungkin sekarang tuh kita menjual itu harus jujur Mbak. Misalnya harus jujurnya itu dengan uang yang orang spend beli ke kita harus memberikan yang layak buat mereka. Jadi nggak bisa, maksudnya mereka sudah membeli produk kita, jangan cuma asal jual gitu. Jadi benar-benar kualitasnya itu kalau bisa harus mereka itu terima dengan baik. Jadi harus jujur dalam arti menjual makanan itu kita harus jujur. Oke, worth it ya istilahnya orang sekarang ya. Jadi benar di situ worth it Ji. Gitu ya. Walaupun sedikit lebih tapi kualitasnya jauh lebih berkualitas dibandingkan harga. Kan sekarang orang bilang yang penting enak. Yang penting kita seneng, orang bisa repeat order gitu. Daripada murah diskon besar-besaran tapi tidak sesuai dengan keinginan, kualitas tidak terjaga, itu kan menjadi dari bahan pokok juga kan halal, bersih, kualitasnya bagus. Itu kan semua juga tools menjual juga. Ya kayak ayam juga, bukan ayam yang udah lama, ayamnya harus fresh, semua harus fresh. Aduh, ini memang berkualitas sekali ya. Terlihat dari itu baru teorinya. Kalau teori gampangnya. Karena kan kalau namanya kayak dagang ya, kita mikir kalau kita juga yang pakai produk itu, jadi gimana kita menuangkan cinta dan ketulusan dalam produk itu. Intinya jujur sih. Jadi jualan itu kita kayak harus jujur, berkah gitu Mbak. Jadi jualan itu harus berkah. Jika bukan kita semata mencari uang, pasti kita mencari uang, tapi bagaimana kita jualnya itu dari semua lini itu harus jujur, dari bahan yang dipakai, dari proses memasak sampai delivery sampai ke penerima makan itu, jadi harus sehat. Bukan karena justru mereka nggak tahu kita masak asal-asalan bumbu yang udah rusak. Saya nggak, semua kualitasnya harus yang bagus.
Wah, itu dia. Ya, sampai kayak itu juga ya Semuanya harus bagus, dari bagaimana bawang putih melayani bagaimana. pelanggan dan cara kita menangani karyawan juga kan kita tuh juga harus kayak baiknya tuh tidak cuma ke pelanggan, harus ke sesama, ke Makanya karyawan, memanusiakan karyawan memanusiakan juga. karyawan. Mhm. Ini yang apalagi kemarin isu-isu terkait dengan ada YouTuber kah Oh iya 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 iya. memanusiakan karyawan, dan malah ini yang sebenarnya harus dilakukan adalah memberikan makanan yang kita juga mau memakannya. Ya, Iya. setiap hari Memberikan biasanya. makanan dengan cinta karena kita juga pengen Iya. dicintai dan memanusiakan karyawan kita karena manusia kita karena Betul. karyawan kita adalah Iya. manusia dan kita ingin juga diperlakukan dengan baik. Wah, ini kayaknya menjadi salah satu rahasia keberkahan yang tidak Iya, terlihat ya. justru mungkin dari jualan ini mungkin malah bagaimana kita bisa bermanfaat buat orang sih, minimal buat karyawan saya gitu. Jadi mencari uang bukan berarti kita jualan memperkaya, tapi bagaimana kita bisa bermanfaat. Dari jualan ini saya kan bisa bermanfaat, bisa membantu juga orang itu. Intinya ya. Saya terkesima dan saya terenyuh gitu ya, ternyata memang jualan itu bukan soal untung rugi saja, Iya, jadi tapi kita bagaimana seperti kalau jualan itu kita tuh kayak setiap hari tuh berjuang. Misalnya hari ini sepi, bagaimana ini hari sepi, ini karyawan banyak, kita harus menggaji, jadi kita harus terus bergerak begitu, nggak bisa. Mungkin kalau karyawan yang setiap bulan gajian kan, ya udah mau kerja gini-gini dapat gaji. Tapi kalau ini kan kalau gini, kalau nggak ada pembeli, kita tuh nggak bisa makan. Jadi kan harus terus berpacu bagaimana. Jadi kayak otak terus mikir terus. terus mau kan bagaimana mengembangkan Iya, usaha, harus bergerak. dan tentunya juga menjaga kualitas bahkan Iya. meningkatkan kualitas. Jangan malas, harus gerak terus gerak. Gerak berpikir, Iya, berpikir. secara pemikiran berpikir, berinovasi Berpikir, dan iya. bergerak secara Apalagi fisik. nih, Oh, jangan mudah putus asa. Jangan. Itu pasti nih, mental pengusaha. Oh ya, karena Jangan mudah putus asa. tadi kan disebutkan ada up and down-nya. Ya pasti. Berarti pada saat down jangan mudah putus Iya. asa, dan pada saat up jangan jumawa. Iya, Ih, luar biasa ya. alhamdulillah. Masya Allah, sudah cantik. Masya Allah. Aduh, baiklah nih, karena kita berada di penghujung acara. Boleh dong kalau misalnya sahabat Trust banyak yang sedang mendengarkan kita lewat live di FM kita, maupun yang sedang mendengarkan kita di streaming kita Radio almarkas.co.id, maupun yang sedang mendengarkan kita di Ras FM Makassar di live YouTube kita, ada caranya untuk belanja ya, bisa dijelaskan kalau mau beli Bin, produk-produknya Bin yang andalan nih, kayaknya semuanya andalan, semuanya enak, saya pernah coba nih semuanya. Dan ini seblak yang belum pernah. Nah, jadi itu bagaimana caranya untuk bisa pesan order atau datang kemana? Baik, halo semua pendengar. Jadi yang kalau udah mau kepo dan mau cobain produk kita itu bisa langsung kunjungin toko di Jalan APP Tarani nomor 30 Makassar. Namanya Cafe Bin Bubur Ayam Bin. Untuk yang nggak mau datang ke tempat atau mau beli online, bisa banget di GoFood atau di GrabFood dengan nama yang sama, Rujak Cireng Bin atau Cafe Bin atau Bubur Ayam Bin. Dan bisa juga cek Instagram kita @rujakcireng_bin untuk lebih tahu lebih lanjut produk-produk kami. Terima Luar kasih. biasa, renyah sekali ya. Saya menjadi minder jadi penyiar. Soalnya narasumber saya lebih bagus suaranya karena memang penyanyi katanya ya, Bu ya. Enggak. Masya Allah. Nah, ini seru sekali sebenarnya perbincangan kita. Sebelum kita tutup, ada dong ini closing statement lah yang menjadi pesan atau inspirasi besar untuk sahabat Trust yang saat ini mungkin maju mundur mau jadi pengusaha, antara bimbang dan mau maju. Ini ada pesannya kah? Bisa Bu Reni mungkin. Pesannya ya lebih baik daripada mikir, langsung coba. Langsung action. Bisa kan ya. jualan nggak, action aja dulu, nanti selanjutnya itu akan mengikuti. Action saja, jangan takut-takut. Action ya, sekalian belajar, harus memperkaya ilmu. Jadi kalau mau jualan itu ya belajar dulu. Learning by doing dan jangan ngomong tapi action. Iya, action. Baik, luar biasa padat, dan itu yang susah, action yang susah sebenarnya. Tapi Dan ini jujur pastinya, harus jujur. Sama tuh ada Kak di Al-Quran kan bilang Allah pasti akan merubah nasib orang yang berusaha. Jadi jangan patah semangat, kalau mau berusaha pasti Allah akan kasih jalan. Gitu. Jadi ikhtiar, action, bergerak dan dengan ketulusan hati pasti
semuanya akan jadi lebih baik. Dan niatnya juga mungkin ya, niat jualan juga. Niat jualan, niat bermanfaat. Iya. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Makasih juga Bu Kak Reni nih sudah sudah hadir. Terima kasih. Saya banyak belajar lagi dan banyak poin loh yang saya banyak beberapa narasumber loh, alhamdulillah semua masing-masing punya poin. Dan satu yang saya temukan bahwa ternyata tadi bahwa kejujuran Jujur. berikan dengan Terbaik. cinta tadi. Itu manusia kan manusia. Betul. Aduh, baiklah. Quotes the day gitu ya. Dan sampai di sini dulu teman-teman sekalian, sahabat Trust. Tentunya kita sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke Mbak Reni, Mbak Kevina udah hadir di sini dan mudah-mudahan kita jumpa dengan lebih sehat lagi, lebih bahagia lagi dan lebih maju lagi bisnisnya. Dan terima kasih banyak juga untuk Anda sahabat Trust yang sudah bergabung dengan diskusi kita tentunya dalam program Pesona sore hari ini dan tentunya tetap di sini ya di 99,6 Trust FM. Aku